dan memang berbagai tantangan ini dihadapi, terutama dalam hal keuangan ya. Di era modern kali ini pemirsa, ini bukan hal mudah tentunya bagi generasi muda. Apa kunci penting dalam mengelola keuangan di tahun 2025 yang merupakan tahun ular kayu? Kita akan membahasnya dengan Robby Christie, CEO dan co-founder dari Finante Now yang telah bergabung bersama kami di studio Metro TV. Selamat pagi, selamat datang. Halo, pagi Iqbal, pagi Glory. Apa kabar Mas? Luar biasa. Luar biasa. Oh beda ya jawabannya, luar biasa. Luar biasa Bukan ya. cuma baik tapi luar biasa. Ya. Tapi gimana keuangan kita di tahun 2025, terutama kita berbicara soal Gen Z ya, fokus kita saat ini. Secara literasi keuangan katanya mereka yang terendah, Mas. Oke. Bagaimana temuan Anda sejauh Oke. ini? Seperti yang kita tahu ya, kan ular di elemen kayu itu sendiri mewakili suatu pertumbuhan dan adaptasi. Ya ini tentu menjadi tantangan tersendiri buat nggak cuma masalah Gen Z, tapi juga teman-teman milenial, ya kan? Kenapa? Ya tadi satu, semua informasi yang udah ekspres sekarang ya, informasi tuh udah benar-benar banyak banget aksesnya. Terus persaingan kerja yang makin ketat juga, teman-teman. Ya kan, kita tahu di zaman era informasi ini, ya tadi persaingan makin ketat, ya kan. Sehingga mau nggak mau kita harus cepat beradaptasi, terutama buat mereka-mereka yang di bidang lulus ya? Betul gitu kan. Apalagi nggak cuma dalam negeri, kita tahu banyak PTN juga, PTS yang tiap tahun melahirkan puluhan ribu lulusan gitu, ya. Betul. Dan sekarang udah zamannya AI nih teman-teman, ya kan. Jadi jangan kita melihat ini sebagai ancaman, tapi bagaimana kita menggunakan AI ini untuk sebagai satu skill tambahan yang harus dimiliki teman-teman Gen Z dan milenial ini. Seperti itu. Lalu seperti itu ya. Lalu di Indonesia sendiri kita tahu lagi transisi ya. Pemerintahan kita sendiri ada wacana PPN 12% yang masih pro and cons ya. Ya terlepas nanti ujungnya seperti apa nih Mas Iqbal sama Mbak Glory, ya tentunya kita tetap melihat apa yang bisa kita lakukan. Ya kan? Karena ada beberapa yang sifatnya mungkin nggak bisa kita kontrol. Setuju ya. Nah, tapi kalau misalnya berbicara tentang mengelola keuangan sendiri untuk generasi muda Gen Z dan juga generasi milenial, ini seperti apa tipsnya? Mungkin ada tips and triknya mungkin untuk supaya tetap berhemat dalam satu bulan ini menjelang akhir bulan tidak habis gitu uangnya. Oke. Nah ini ada ilmu yang menarik dalam personal finance nih, ya kan. Ada kalanya kita memang bisa berhemat, tapi kadang ada yang merasa ini udah paling hemat nih, mau gimana lagi gitu kan. Berarti adalah menambah pemasukan gitu. Jadi kita nggak selalu harus menghemat, tapi bisa jadi kita memang harus menambah pemasukan kita seperti itu. Sehingga sekarang banyak tren ya istilahnya side hustle. Ya kan, gimana selain mereka fokus dengan pekerjaan mereka juga mengembangkan hobi, talenta ataupun skill lain yang tentunya di luar jam kantor ya seperti itu dan bisa menghasilkan betul. Cari penghasilan tambahan. Betul sekali, apalagi sekarang online ya, gampang banget ya, tinggal kita tahu niche market apa yang kira-kira bisa menghasilkan income tambahan buat kita seperti itu. Misalnya menjadi YouTuber gitu ya. Ya, buat yang suka. Atau gamer seperti itu. Ya, Mbak Glory kayaknya ya. Mas Robby, tapi sebenarnya yang mungkin menjadi tantangan terbesar, terutama bagi Gen Z itu orang bilang katanya konsumtif dan FOMO. Ya, betul. Benar nggak sih? Itu memang menjadi salah satu istilahnya kekurangan, kelemahan, hantu ya. Fenomena ya di Indonesia gitu ya. Bisa aman secara keuangan. Betul, kita tahu 2024 kemarin tuh ada beberapa hal yang sempat heboh ya. Mulai dari apa? Labubu. Labubu, Ada yang Cry Baby. Oh iya, Upset Duck gitu ya. Ya. Lalu terakhir-terakhir ini apa? Yang di salah satu mall selatan, yang antrinya 1,5 jam, 2 jam. Sepatu. Iya, Saking banyaknya sih Mas Robby jadi kita ketinggalan. Betul gitu. Jadi ini yang kita tentunya jadi waspadai ya. Karena buat teman-teman terutama yang Gen Z ya, apalagi kan mereka lahir di dunia yang udah digital. Beda kalau milenial kan ada transisinya ya. Nah ini yang jadi tantangan sehingga mereka harus tahu gambaran besarnya. Maksudnya gimana nih Rob? Kalau memang mereka tidak punya gambaran besar, misal 5 tahun lagi mau gimana, 10 tahun lagi gimana, akhirnya akan terbawa arus teman-teman. Itu yang kejadian gitu, karena dipikir kan YOLO. Ya. You only live once ya. You only live once Dan gitu for kan. today aja nggak for Iya, live future for ya. today gitu kan. Bahkan mereka udah ada yang nggak berpikir, ada kemarin survei nggak usah beli rumah lah, ya kan. Bisa sewa atau nanti mungkin dari orang tua, ya kan. Ada yang mikirnya seperti itu. Jadi mereka benar-benar menikmati experience. They are looking for experience gitu kan. Baik yang tuh suka traveling juga, ya kan. Atau mungkin yang belinya ke gadget ataupun barang-barang yang tadi sifatnya blind box ya kan, kemarin lagi rame ya. Itu
harganya mahal ya. Dan itu ada kecenderungan nggak sih dengan adanya sikap atau sifat FOMO ini, ada kecenderungan generasi muda akhirnya pinjol untuk mencari buat menjaga iya, lifestyle betul. mereka. Itu terjadi. Itu sudah terjadi. Itu yang kita khawatirkan karena konsumtif yang berlebihan tidak bisa dikontrol, akhirnya mereka tetap menjaga pengakuan dari teman-teman di sekelilingnya. Ya kan, makanya sosial media ini berperan penting karena berbahaya juga di dua sisi. Bisa memberikan informasi, tapi di satu sisi menjaga kayak semacam ada Validasi rating gitu ya. Wah, Iya, supaya tetap eksis nih di sosial media, ya saya harus ikutin sesuatu yang emang up to date. Oke. Nah, mereka masih butuh validasi dari lingkungan sekitar mereka. Mengikuti tren fashion atau tren gadget ya. Nah, selain soal pinjol tadi, Pak, sebenarnya tantangannya juga adalah kan sekarang gampang sekali misalnya tidak punya uang, tidak dikasih uang sama bapak ibu, pay letter misalnya. Yes. Itu kan semudah itu. Kita nggak usah Betul. ngasih apapun, semudah itu untuk membeli sesuatu dengan pay letter, bahkan bapak ibunya tidak tahu begitu. Betul Nah, sekali. tapi di titik mana sih sebenarnya harus merasa bahwa oke, nggak aman nih, gue harus mempersiapkan rencana lain supaya tetap untuk ada cadangan di rainy days misalnya di Oke. masa depan. Nah, teman-teman harus observe adalah lihat dulu kondisi dalamnya. Jadi benar-benar stop and research dulu. Misalnya, saya keuangan saya tiap bulan berapa sih? Kalaupun saya memang harus berutang, bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi ada porsinya. Misalnya maksimal 35% dari total pemasukan. Ya kan, jangan melebihi ya income kita misalnya 5 juta, pinjamnya 5 juta. Itu kan bunuh diri ya. Banyak loh Mas yang seperti itu. Iya, iya, Betul. iya. Makanya itu yang kita perlu juga Make up harus juga ya. mencari komunitas yang positif, Mas. Ya kan, kita kadang kalau sendirian kan terbawa arus. Makanya kita sendiri juga harus proaktif mencari lingkungan yang emang mendukung ke arah sana gitu. Oke. Tapi kalau menurut Mas Robi sendiri nih sebagai misal mengamati tingkah dari anak-anak muda nih ya, apakah menabung itu masih relevan sampai saat ini? Karena kan anak-anak generasi milenial ini juga banyak yang menjadi sandwich generation ya. Oke, untuk beberapa teman-teman di angkatan milenial menabung masih, ya kan, mereka masih menyimpan dana darurat, ya kan, suka beli obligasi dan seterusnya. Tapi saya melihat kecenderungan untuk teman-teman yang di Gen Z, mereka udah lebih one step ahead tuh, Glory. Maksudnya gimana? Mereka nabungnya kripto, ya kan. Kalau saya perhatikan gitu kan, mereka udah nggak tertarik tuh yang cuman ya berapa persen, 5%, 4%, mereka nggak tertarik. Mereka antara, antara jadi naga atau jadi cacing. Yang saya lihat gitu ya. Jadi mereka Atau trading ya. ya lebih ke arah sana gitu kan. Nah ini yang Jadi itu sesuatu yang bagus ya sebenarnya. enggak juga, beresiko. Oh. Gitu. Resikonya lebih tinggi. Betul, high risk high return gitu. Jadi kalaupun teman-teman memang ada investasi jangka panjang, it's okay. Tapi tetap harus ada yang sewaktu-waktu kita perlu nih, lagi dana darurat kita perlu, kan nggak mungkin lagi kriptonya lagi turun terus gimana? Ya kan, Jadi bisa langsung diambil ya. Betul, reksadana pasar uang, ya kan, emas itu masih yang menjadi favorit. Untuk Karena jangka pendek. Tidak sedikit juga yang terjerat karena itu ya Mas ya. Oke, terakhir Mas, bagi pemirsa yang menonton di rumah, terutama teman-teman Gen Z ini, kita sudah mau 15 jam lagi menuju tahun baru. Nah, bagi mereka baik yang sudah mungkin merasa aman atau bagi mereka yang mungkin ternyata sudah terlanjur pinjam dengan pay letter, apa nih supaya bisa mempersiapkan keuangan lebih baik, terutama jika ada keadaan darurat? Oke, jadi saya mengutip di ilmu personal finance ya. Jadi ada namanya piramida perencanaan keuangan ya teman-teman. Jadi teman-teman fokus dulu hal-hal yang basic. Ya kan, tiap bulan cash flow harus positif, bisa nggak? Ya, nggak usah yang terlalu jauh dulu. At least tiap bulan bisa surplus. Lalu yang kedua, siapkan dana darurat. Ya kan, karena 2025 akan sangat-sangat penuh tantangan ya. Apalagi kita tahu ada libur tahun baru, Natal, Imlek, Lebaran. Nah itu PPN 12%? PPN 12% juga. Sih, Mas? Iya, ngaruh. dampaknya Pasti. apa nih kan? Dalam harga-harga. Itu Ini aja premium. belum naik pun, ini beberapa saya lihat ya, kemarin kita udah lihat harganya pun sudah lumayan naik. Apa karena barang yang di Insurgency termasuk premium? Jadi kena kemungkinan. Beberapa ya, kayak konser musik. Atau nonton film ini ya, Nah, online. ya langganan, Netflix. betul itu sudah termasuk ya kan, langganan subscription itu sudah termasuk. Jadi itu harus diantisipasi Betul. juga. Kayak gitu. Terus jangan lupa ketiga adalah asuransi, teman-teman. Kita tahu Asuransi. inflasi medis gila-gilaan di Iya, Indonesia. betul. 3 hari bisa sampai puluhan juta ya. Betul, demam berdarah 65 juta seminggu itu terjadi gitu. Jadi teman-teman antara kamu mau tanggung resikonya sendiri atau ya punya asuransi. Ya di luar BPJS ya tentunya. Ya. Kalau Oke. gitu. Dan yang terakhir baru fokus tujuan kamu mau ngapain? Beli rumah kah, menikah,
atau misalnya buat pendidikan lanjutan dan seterusnya seperti itu. Oke, baik, itu harus diperhatikan nanti terutama bagi para Gen Z. Semua sih kita juga. Iya ya, Gen Z, milenial Karena semuanya semuanya. harus sama-sama bayar PPN 12%. Betul sekali. Mas Robi, thank you so much. Terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Thank you. bermanfaat terkait dengan tips keuangan yang kita bagikan kepada Anda ini pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.